Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu mengenai bab 3 suhu, kalor, dan pemuaian part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor diukur dalam satuan kalori. Satu kalor adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius dari 1 gram air. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule. Dan sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu benda sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius. Rumus-rumus kalor. Beberapa rumus kalor yang digunakan ialah sebagai berikut. Pertama, Q sama dengan M kali C kali delta T, atau yang biasa dikenal dengan Q sama dengan macet. Q di sini adalah kalor, satuannya Joule. M itu adalah massa, satuannya kilogram. C kecil itu adalah kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T adalah selisih suhu, satuannya derajat Celcius. Yang kedua, Q sama dengan C kali delta T. Nah, yang kedua ini menggunakan C besar ya. Q itu sama dengan kalor, C besar itu adalah kapasitas kalor, satuannya Joule per derajat Celcius. Dan delta T masih sama, yaitu selisih suhu. Yang ketiga adalah Q sama dengan M kali L. Q itu kalor, M itu massa, dan L besar ini adalah kalor lebur, satuannya Joule per kilogram. Dan yang terakhir adalah Q sama dengan M kali U, di mana Q itu adalah kalor, M sama dengan massa, dan U besar adalah kalor uap, satuannya Joule per kilogram. Untuk lebih memahami dari rumus-rumus ini, mari kita langsung saja ke contoh soal-soal. Contoh soal yang pertama, Agus memanaskan 0,5 kg sebuah zat cair dari yang suhu awalnya 28 derajat Celcius menjadi 78 derajat Celcius. Apabila kalor jenis zat cair tersebut adalah 400 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat cair tersebut? Kita menggunakan rumus yang pertama ya, yaitu Q sama dengan macet. Nah, di sini delta T selisih suhunya, yaitu suhu kedua dikurangi suhu pertama, yaitu 78 derajat Celcius kurangi 28 derajat Celcius. Maka diperoleh delta T-nya 50 derajat Celcius. Oke, kita kembali ke rumus lagi. Q sama dengan macet, Q sama dengan 0,5 kg kali 400 Joule per kilogram derajat Celcius kali 50 derajat Celcius. Hasilnya Q sama dengan 10.000 Joule, atau bisa juga ditulis menjadi Q sama dengan 10 kJ. Sama saja ya, keduanya sama-sama benar. Ketika ada soal yang lain dan yang ditanyakan ternyata selain Q, maka kita bisa menggunakan segitiga ajaib ini. Maksud dari segitiga ini, ketika ke bawah itu artinya dibagi, sedangkan ke samping artinya dikali. Contohnya, ketika ada soal yang menyuruh mencari massa berarti Q sama M massa sama dengan Q dibagi dalam kurung C kali delta T kurung tutup. Saya ulangi sekali lagi. Segitiga ajaib ini maksudnya kalau ke bawah itu dibagi dan ke samping itu dikali.
Contohnya lagi ketika kita disuruh mencari kalor jenis atau C kecil, berarti C sama dengan Q dibagi dalam kurung M kali delta T kurung tutup. Contoh yang kedua, jika 7 kg zat cair memiliki kalor jenis sebesar 400 Joule per kilogram derajat Celcius, berapa kapasitas kalor zat cair tersebut? Nah, untuk menghitung ini, kita bisa memanfaatkan dua rumus atau mengkolaborasikan dua rumus, yaitu pertama Q1 sama dengan Q2. Q1 itu kita menggunakan rumus kalor jenis, sedangkan Q yang kedua kapasitas kalor. Q1 sama dengan macet, Q2 sama dengan C kali delta T. Nah, di sebelah kiri dan kanan itu delta T nya nanti kita hilangkan ya, karena nilainya sama, jadi bisa dihilangkan. Jadi M kali C sama dengan C, atau massa kali kalor jenis sama dengan kapasitas kalor. Dengan begitu kita mendapatkan hasil C besar sama dengan M kali C kecil, atau C kapasitas kalor sama dengan M kali C kalor jenis. Q sama dengan 7 kg dikali 400, hasilnya 2800 Joule. Sama seperti tadi ya, untuk menghitung yang lainnya bisa kita menggunakan segitiga ajaib. Contoh soal nomor 3, berapakah kalori yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram? Nah, kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 5 kg dikali dengan 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Hasilnya menjadi Q sama dengan 16,8 kali 10 pangkat 5 Joule, atau Q sama dengan 1,68 10 pangkat 6 Joule, atau juga bisa disebut menjadi 1,68 kali 10 pangkat 3 kilojoule ya. Terserah yang pilih yang mana, benar semua itu ya. Sama seperti tadi, untuk mencari yang lain kita bisa menggunakan segitiga ajaib. Contoh soal nomor 4, berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 0,5 kg air pada suhu 100 derajat Celcius jika kalor uap air 2260 kJ per kilogram? Kita ambil rumus Q sama dengan M kali U. Q sama dengan 0,5 kg dikali dengan 2260 kJ per kilogram. Hasilnya Q atau kalor ialah 1130 kJ. Untuk menghitung yang lain bisa menggunakan segitiga ajaib. Grafik perubahan wujud air. Nah, berikut ini contoh grafik perubahan wujud air. Dari A ke B itu adalah wujudnya es. Nah, untuk menghitung kalor dari A ke B itu menggunakan rumus Q sama dengan macet. Nah, untuk B ke C ini terjadi proses pencairannya, yaitu dari wujud padat ke cair atau dari es ke air. Nah, dari B ke C ini suhunya masih sama, yaitu 0 derajat Celcius. Untuk menghitung kalor B ke C itu menggunakan Q sama dengan M kali L ya, kalor lebur. Kemudian dari C ke D ini kita menggunakan rumus Q sama dengan macet. Kemudian untuk D sampai E kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali U. Kenapa? Karena dari proses D ke E ini terjadi perubahan wujud air menjadi uap air atau zat cair menjadi zat gas. Perlu diketahui D ke E ini suhunya masih sama, yaitu 100 derajat Celcius.
Yang terakhir, E sampai F itu menggunakan rumus Q sama dengan macet. Nah, berdasarkan ini diperoleh kesimpulan Q sama dengan macet itu digunakan ketika wujud bendanya tetap atau tidak berubah. Jadi Q macet digunakan ketika ada perubahan suhu tetapi wujud benda tersebut tetap atau tidak berubah. Sedangkan Q sama dengan ML atau Q sama dengan MU digunakan ketika terjadi perubahan wujud benda tetapi suhunya tetap. Untuk lebih memahami, langsung saja kita ke contoh soal. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses PQR adalah pertama, kita menghitung tahap demi tahap ya. Kita tidak boleh langsung menghitung kalor P ke R karena tidak bisa. Tahap pertama kita menghitung kalor dari P ke Q dulu. Karena P ke Q itu wujud zatnya tetap yaitu S, maka kita menggunakan rumus Q sama dengan macet, yaitu massa S dikali kalor jenis S kali selisih suhu. Masanya 1, kalor jenis S-nya 2100 kali selisih suhu yaitu 0 kurangi min 5. Q sama dengan 1 kali 2100 kali 5, hasilnya 10.500 Joule. Kemudian tahap yang kedua yaitu kalor dari Q ke R. Karena Q ke R wujud zatnya berubah dari padat ke cair dan suhu zatnya tetap, maka untuk tahap ini kita menggunakan rumus Q sama dengan ML, yaitu massa S kali kalor lebur air. Q sama dengan 1 kali 336.000, hasilnya 336.000 Joule. Nah, jadi Q total dari P ke R ialah Q1 plus Q2 atau Q totalnya 10.500 Joule ditambah 336.000 Joule. Hasil akhirnya 346.500 Joule. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.